Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Rajab, yang mana ya bulan Rajab ini ya kita harus betul-betul banyak amalan-amalannya ya, seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid. Jadi ini merupakan bulan yang penuh mulia ya bagi kaum muslimin, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, moga-moga nanti di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari kembali masih tentang khitbah ya. Kalau kemarin itu ya khitbahnya itu apabila dia menyukai seorang wanita dan juga dia ingin mengkhitbah, maka hendaklah dia itu melihat sesuatu yang ada pada diri wanita, baik itu muka maupun tapak tangan. Dan yang sekarang yaitu la yakhthib ahadukum ala khitbatin akhihi. Janganlah engkau mengkhitbah seorang perempuan atas khitbah dari seorang laki-laki yang telah mengkhitbahnya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya guru-guru kita ya sudah meninggal, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Bagi guru-guru kita yang masih hidup, ya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjang umur dan sehat selalu. Dan begitu juga untuk kita semuanya ya, selalu sehat walafiat. Dan juga jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah dapat kesehatan pada kita. Ala hadhihi niyahu ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai, mohon Bapak Ibu di-mute dulu ya mikrofonnya. Mic-nya di-mute dulu nanti supaya nanti kita tidak terganggu ya ketika kita sedang belajar. Dimohon untuk di-mute dulu ya mikrofonnya. Dimohon dulu untuk di-mute dulu mikrofonnya. Silakan. Bu Fauzia mohon di-mute dulu ya. Pak Tarjani Umar ya. Saya pakai laptop kan. Maaf, di-mute dulu. Langsung aja Pak Sutria di mute di situ, di mute di tempat Pak Surka. Pak Sutria kan ada tuh mute all gitu. Oh iya betul. Oke lah. Kecuali baik. Saya, jangan saya nanti nggak kedengeran. Iya baik. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf MAG, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, peserta yang hadir dalam kajian hadis ahkam pada siang hari ini, doa saya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari diri pribadi maupun juga keluarga yang berada bersama kita semua. Tentunya untayan puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, para ibu yang mulia, kita akan melanjutkan kajian hadis tentang khitbah, ya, tentang melamar. Sekarang kira-kira kesimpulannya sebagai bahan awal gitu ya, bahwa seseorang dilarang melarang perempuan, seorang laki-laki melarang seorang perempuan, dilarang mengkhitbah atau melamar seorang perempuan yang posisi perempuan tersebut sudah dilamar oleh laki-laki lain, dan laki-laki lain itu adalah orang yang baik, orang yang muslim, ya, dan belum melepaskannya gitu ya, belum melepaskannya. Kecuali dia melepaskan lamarannya itu, memutuskan lamarannya itu, maka lamaran itu ya nanti boleh dilanjutkan oleh laki-laki berikutnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Jadi kalau ada Ibnu, ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu orang-orang yang namanya dijamakan menjadi abadilah gitu ya. Nama-nama orang yang menggunakan nama Abdullah. Biasanya untuk sahabat itu yang sahabat bapaknya dan anaknya, ya, bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat, maka nanti di belakangnya itu selalu dikatakan radhiyallahu anhuma gitu ya. Misalnya An Ibni Abbas gitu misalnya, An Ibni Malik, ya, terus An Ibni Mas'ud. Nah, itu berarti anaknya Abdullah dan Mas'udnya itu adalah sahabat. Sekarang misalnya An Ibni Umar, ya, berarti anaknya Ibnu, ya, Ibnu Umar yaitu Abdullah, dan Umarnya, nah, itu dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Sehingga di belakang ada doa yang disampaikan selalu dengan ungkapan kata radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa bapaknya dan anaknya dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Artinya keduanya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan keduanya juga wafat dalam keadaan Islam dan keadaan iman. Jadi nanti kalau ketemu bentuk-bentuk radhiyallahu anhuma pada nama-nama orang tertentu gitu, berarti itu bapaknya dan anaknya dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Beliau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yakhtibu ahadukum ala khitbati akhihi. La yakhtibu, janganlah melamar, ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya. Taqaddama anha bikasril kha'i. Nah, ini keterangan dari pengarang, ya, dari pensyarah, telah berlalu penjelasan bahwa baca khitbah itu dikasrohkan kha, jadi bacanya khitbah, ya, karena kalimat yang sama nanti khutbah tulisannya juga sama juga, ya. Jadi khotoba yakhtubu khutbatan gitu ya. Kalau khotoba yakhtibu khitbatan. Kalau khotoba yakhtubu, itu artinya berkhutbah, berceramah, berpidato. Kalau khotoba yakhtibu khitbatan itu menelingkai, ya, melamar, meminang, itu sama artinya. Jadi bacanya di sini telah dijelaskan khitbah, khitbata akhihi,
yang masih dalam lamaran saudaranya. Sampai kapan? Hatta yatrukal khatibu qablahu, sehingga ya orang yang melamar sebelumnya meninggalkan lamaran tersebut, memutuskannya, au ya'dana lahu, atau ia memberikan izin bagi laki-laki yang baru yang mau melamarnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat ya disepakati oleh ulama ahlul hadis atau perawi-perawi hadis. Jadi kira-kira begini, kalau kita menemukan seorang wanita, ya, ada seorang wanita sudah dilamar, ya, sudah dilamar. Nah, lamaran itu masih berlangsung, tapi belum nikah ya. Lamaran itu masih berlangsung. Nah, maka tidak boleh ada laki-laki lain mengajukan lamaran, ya. Nanti ada dua hukum, ada yang bilangnya itu adalah haram, ada yang bilangnya itu adalah untuk menunjukkan etika, ya, beradab begitu misalnya. Nah, selagi lamaran itu masih berlangsung, belum ditinggalkan oleh laki-laki pertama, maka laki-laki berikutnya ya tidak dibenarkan untuk mengajukan lamaran lagi. Manakala diterima lamaran yang kedua, maka secara otomatis lamaran kedua itu ya gugur demi hukum, ya, dan tidak berlaku. Maka yang berlaku adalah lamaran yang pertama. Sekalipun si perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang gadis, yang masih di bawah kuasa orang tuanya, yang disebut dengan wali mujbir, ya, wali mujbir. Jadi misalnya, mohon maaf saya ambil contoh ya, Ahmad punya anak Fatimah, dilamar oleh Hasan, ya. Nah, akhirnya Ahmad menerima tuh lamaran si Hasan. Nah, Hasan belum meninggalkan si Fatimah, ya, belum meninggalkan, memang punya rencana dia kuat untuk menikahinya. Tiba-tiba misalnya si Ahmad selaku bapak, selaku wali, ya, itu menerima lamaran si Husin. Nah, sekalipun yang nerima adalah bapaknya yang wali mujbir, itu tetap tidak diperkenankan. Karena lamaran pertama si Hasan itu masih berlangsung dan belum ditinggalkan oleh si Hasan. Lamaran si Husin batal demi hukum, dan bapaknya itu ya bahasanya mungkin dipersalahkan. Enggak boleh menerima lamaran orang lain. Sekalipun yang dilamar itu adalah anak dari si Ahmad, dan Ahmad adalah wali mujbir, wali yang boleh memaksa anak perempuannya untuk nikah dengan siapapun atas maunya wali gitu. Tetap itu tidak boleh. Ya, jadi kalau lamaran pertama sudah diterima, maka lamaran kedua tertutup sudah, ya. Nah, bagaimana supaya bisa lamaran kedua diterima? Yang pertama, ya, lamaran pertama itu harus berakhir, ya, terputus. Kalau orang Betawi bilang lamar urung, ya, diurungkan, dibatalkan. Nah, kemudian lamaran kedua boleh masuk. Itu. Atau ya, secara hakiki atau secara fakta, ketika melamar, ya, itu sebenarnya memang belum diterima oleh pihak keluarga perempuan. Ya, belum ada ijab dari pihak keluarga perempuan menerima lamaran. Ya. Sehingga akhirnya seolah-olah laki-laki merasa dirinya sudah melamar, padahal belum diijab, ya, belum diterima oleh keluarga perempuan. Maka yang demikian ini juga lamaran tersebut dinyatakan lamaran pertama itu belum sah, ya. Maka lamaran kedua boleh masuk, ya, dengan pernyataan bahwa keluarga perempuan tidak merasa atau tidak menerima lamaran laki-laki yang pertama. Itu kira-kira yang memungkinkan hal itu terjadi demikian. Ini hadis para bapak, para ibu sekalian, menurut bahasa saya, jangan dianggap remeh dengan kata-kata mana ada sih begitu, ya. Mana ada sih perempuan udah dilamar terus dilamar orang lagi begitu, ya. Saya
pernah di masyarakat mengalami hal yang sedemikian masalahnya gitu ya. Ya, sehingga akhirnya terjadilah percekcokan ya. Nah, kemudian juga ada juga yang betul-betul mengalaminya begini. Lamaran pertama memang diputuskan oleh si perempuan itu sendiri. Ya, jadi anak perempuan itu dulunya begitu cinta sama cowoknya begitu ya. Setelah melamar malah timbulnya benci begitu ya. Akhirnya dikembalikan tuh diputuskan lamarannya begitu. Tidak jadilah si wanita tersebut nikah dengan laki-laki yang melamarnya ya. Kemudian akhirnya sekarang nikahnya dengan yang lain lagi jadinya gitu ya. Nah, itu berarti ada di masyarakat fakta dan kejadian yang sedemikian itu. Nah, nanti begini para bapak sekalian, mohon maaf. Ya. Manakala kejadiannya kita selaku wali misalnya, ya. Kita selaku wali, baik bapaknya maupun ibunya gitu, ya nanti yang jadi wali bapak ya, tapi kan ibu berperan di situ di dalamnya karena punya anak perempuannya begitu. Manakala bapak punya anak perempuan dan sudah dilamar, ya, dengan melihat bahwa memang selama ini anak gadis tersebut bahasanya pacaran, pendekatan dengan laki-laki yang selama ini memang kita kenal dia. Misalnya tadi saya katakan si Hasan lah begitu misalnya ya. Udah pacaran, udah pendekatan. Nah, kemudian akhirnya lamarlah dia si Hasan tersebut. Ya. Secara fakta ya, secara fakta ternyata secara ekonomis itu si Hasan yang melamar anak kita itu orang susah lah bahasanya, orang miskin gitu misalnya ya. Nah, jangan kemudian lantas ketika setelah melamar beberapa bulan kemudian ada laki-laki kaya datang dengan segerombolan harta begitu, lalu dengan serta-merta bapak dan ibu menerima lamaran tersebut hanya melihat karena laki-laki yang kedua ini adalah laki yang lebih kaya, lebih memiliki banyak harta dan lain sebagainya, lalu menganulir lamaran laki-laki yang pertama karena dari kalangan orang susah. Nggak bisa tuh begitu. Ya, jangan sampai terjadi yang sedemikian. Itu satu kasus ya, gambarannya. Yang kedua, kalau kita dari pihak laki-laki, ya, kita dari pihak laki-laki, lalu datang melamar kepada seorang perempuan, ya. Ternyata setelah datang dan sampai di rumah orang perempuan tersebut, ya, untuk anak kita nih yang laki-laki, ya, diketahui bahwa perempuan yang dilamar, yang mau dilamar oleh anak kita, itu ternyata sudah dilamar oleh orang lain lebih dahulu, ya. Maka hendaknya dengan kesadaran penuh bapak, ya, terutama bapak, apalagi ibu yang mungkin punya perasaan lebih mendalam begitu, harus menerima bahwa lamaran bapak dan lamaran ibu itu memang secara syar'i ditolak, ya, tidak dibenarkan. Kecuali lamaran pertama sudah lepas, sudah putus gitu ya. Nah, itu begitu. Artinya apa? Kalau kita pas datang ke rumah seorang perempuan ya, kita bertamu dengan tujuan melamar dan lain sebagainya ya. Lalu ya sudah sampailah di situ. Fakta berikutnya diterima informasi bahwa anak tersebut sudah dilamar. Ya sudah kalau begitu ya, segala sesuatu yang mungkin pada waktu itu dibawa, kalau memang tidak merasa malu, tarik aja semua. Ya, ambil lagi. Wah, saya kan melamar ini kan mau bawa oleh-oleh, ternyata lamarannya ditolak, ya udah saya tarik lagi. Begitu nggak jadi masalah. Ya, tapi yang baik ya sudahlah, karena memang sudah dibawa, kasih aja keluarga tersebut. Kok toh yang salah kan bukan keluarga kita ya, bukan keluarga laki-laki. Kenapa si keluarga perempuan ketika misalnya diinformasikan kita mau datang sebagai tamu untuk melamar, kok diiyakan gitu misalnya, ya kan? Kenapa tidak diinformasikan bahwa anak tersebut misalnya sudah dilamar oleh laki-laki lain, sehingga tidak terjadi ya proses ya datangnya kita sebagai tamu yang tujuan utamanya adalah untuk melamar gitu. Nah, dalam bahasa agama mungkin kita nggak boleh kecewa.
nggak boleh sakit hati karena secara hukum, secara syar'i memang melamar perempuan yang sudah dilamar orang itu hukumnya adalah lit tahrim. Ya, ini pendapat ulama yang jumhur itu hukumnya adalah haram. Nah, ini perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu anaknya udah mulai pacaran tuh, ya, terutama yang laki-laki nih, ya. Itu pastikan dulu calon mantu perempuan ibu, bapak ya, itu pastikan bahwa dia memang ya punya cowok tunggal anak bapak doang gitu ya. Jangan-jangan dia punya cowok 16 ya kan. Yang sono ngelamar dibilang iya, sono ngelamar dibilang iya begitu misalnya. Lalu bohong misalnya udah gua putusin dan lain sebagainya lah hanya sekedar untuk ya memenuhi keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya begitu untuk sombong, pamer dan sebagainya. Hal yang demikian ini dalam agama tidak ada nilai apa-apanya yang seperti itu ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu pastikan kalau memang udah ada rencana untuk melamar untuk anak kita ya yang laki-laki, tanya kepada anak kita, "Nah, itu perempuan yang kamu mau lamar betul-betul enggak dia itu adalah satu-satunya ya orang yang kamu akan lamar dan dia juga hanya memiliki satu-satunya laki-laki yang akan melamar yaitu kamu." Gitu. Jangan sampai ibu dan bapak datang ke rumah itu perempuan, ternyata dia sudah dilamar oleh laki-laki lain. Itu misalnya begitu, ya. Kekecewaan akan semakin terasa kalau kita sudah sampai di rumah orang perempuan tersebut, ternyata akhirnya diberitahukan bahwa anak ini udah dilamar, ya. Bapak Ibu kemarin datang nggak bisa ngelamar lagi, walah, ya kan. Kenapa dari awal tidak diberitahukan hal yang sedemikian itu, gitu misalnya, ya. Nah sebaliknya begitu juga. Manakala anak-anak ibu, anak-anak bapak sudah dilamar oleh orang laki-laki, ya apapun deh pokoknya statusnya kayak apa kayaknya, pokoknya semuanya semua yang berbau kayak itu udah harus diterima apa adanya kalau begitu. Dia orang miskin, dia orang susah, dia orang bodoh, keturunan rendah dan sebagainya karena memang lamaran sudah diterima, maka tidak boleh Bapak Ibu membatalkan lamaran ini karena melihat datangnya lamaran yang kedua, ya. Nggak boleh, haram tuh begitu. Udah, mudah-mudahan kita berdoa saja. Mungkin ini adalah lamaran yang terbaik ya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia begitu. Kita berdoa kalau memang situasi kondisi misalnya kita temukan bahwa anak perempuan kita dilamar oleh ya orang miskin misalnya, orang susah, orang apalah begitu yang mungkin tidak sreg di hati kita begitu, kita serahkan kepada Allah. Inilah mungkin laki-laki yang terbaik untuk anak saya. Ya mudah-mudahan di masa yang akan datang rezekinya turun dan lain. Doain aja begitu semuanya. Jangan dibikin sesal-sesalan di awal karena kita nggak tahu rezeki orang kan di masa yang akan datang tuh bukan tanggungan kita. Semuanya ada di tangan Allah ya. Siapa tahu mungkin sekarang dia dalam kondisi susah, tiba-tiba setelah ia melaksanakan perkawinan ya dibukakan pintunya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan pintu yang seluas-luasnya begitu sehingga yang dulu kita katakan wah dia orang susah, dia orang apa segala macam ternyata berbalik situasi dan kondisinya. Yang demikian itu fakta-fakta di lapangan itu udah banyak banget kejadian seperti itu ya. Baik itu. Kita lihat penjelasannya. An-nahyu asluhu lit tahrim ya. Walafzu lil Bukhari, hadis ini lafaznya adalah dari Al-Bukhari. An-nahyu asluhu lit tahrim, larangan ya, larangan itu asalnya adalah untuk menunjukkan haram. Kan di sini ada la yakhtubu. Nah, itu namanya la-nya namanya untuk menunjukkan larangan. Nah, larangan itu menunjukkan haram. Artinya kalau begitu apabila laki-laki datang melamar kepada seorang perempuan di mana seorang perempuan sudah dilamar laki-laki lain, maka melamarnya itu adalah hukumnya haram. Nah, illa lidalilin yusarrifuhu anhu, kecuali ada dalil yang bisa mengalihkannya. Ya. Nah, ini asalnya nih. Jadi kaidah kuliah bahasa usul fikihnya nih. Kaidah kuliah, kaidah yang berlaku umum adalah setiap larangan itu berlaku hukum haram kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Ya. Kalau ada dalil yang mengalihkannya, maka nanti larangan itu turun dari haram bisa kepada yang lain. Nah,
Terus kita lihat wadda'an Nawawi al-ijma'a ala annahu lahu, ya. Dan Imam Nawawi ad-Dimashqi ya mengakui adanya ijma' ala annahu bahwa nahi yang ada pada hadis ini lahu untuk menunjukkan haramnya. Jadi Imam Nawawi, Syekh Nawawi, salah seorang pesyarah dari hadis Muslim, itu menyatakan ada ijma' ya dari hadis di atas ini bahwa hukum melamar perempuan bagi laki-laki kedua ya setelah perempuan tersebut dilamar oleh laki-laki pertama itu ijma' ulama hukumnya adalah haram. Nah, jadi nggak boleh kalau gitu, nggak boleh kita melamar ya perempuan yang sudah dilamar orang lain. Termasuk kemarin kan kita agak ada rame-rame juga tuh ya. Ada hadis yang di-share man khabbaba gitu misalnya kemarin man khabbaba mur'atan dan sebagainya. Itu termasuk merayu-rayu juga nggak boleh tuh. Sama tuh. Kalau kemarin kan katanya ada budak yang dirayu-rayu supaya pindah kepada yang lain atau ada istri yang dirayu-rayu supaya cerai dari suaminya. Nah, ini juga nih merayu-rayu ya, merayu-rayu mengiming-imingi anak perempuan orang yang sudah dilamar laki-laki lain, kita rayu-rayu. Nah, ya, nak kalau kamu kawin sama anak saya, itu sudah saya siapin tuh rumah, ya, terus juga kebun, terus juga mobil. Udahlah kamu tinggalin aja tuh cowok juga nggak ada apa-apanya. Nah, misalnya ibu ngomong begitu, bapaknya ngomong begitu. Ini anak saya nih anak hebat lah pokoknya kerjaannya ya menjadi direktur Pertamina dalam bidang pemasaran, ya, marketing. Masarin minyak maksudnya jalan-jalan tuh yang tukang minyak gitu ya kan. Nah itu. Kan itu marketing namanya kan pemasaran. Nah, kita rayu-rayu begitu misalnya supaya nanti dia putus dengan laki-laki yang pertamanya. Itu juga masuk dalam kategori man khabbaba mar'atan tuh seperti itu. Jadi wanita yang sudah dilamar, budak yang masih milik tuannya, perempuan yang masih memiliki suami itu dirayu-rayu oleh siapapun untuk pindah ke tuan yang lain, untuk pindah ke suami yang lain, untuk pindah ke laki-laki yang lamar yang berikutnya, itu menurut ijma ulama berdasarkan pendapat Syekh Nawawi itu hukumnya adalah haram. Ya, hati-hati nih, berarti ada dosanya kalau begitu. Wa qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, an-nahyu lit-ta'dib wa laisa lit-tahrim, ya. Syekh Al-Khattabi menyatakan larangan di atas itu adalah untuk menunjukkan etika, bukan untuk menunjukkan haram, ya. Wa zahiruhu, ya. Oh, gini aja. Oke, segitu dulu. Menurut Al-Khattabi bukan haram. Ini untuk etika. Artinya apa kalau begitu? Yang pertama dari keluarga perempuan, tidak etis tuh jadinya begitu. Tidak etis apabila atau tidak memiliki etika yang baik, tidak memiliki adab yang baik apabila anak perempuannya sudah dilamar oleh laki-laki lain lalu dia menerima lamaran kedua, ya. Ah, itu enggak etis kalau begitu. Walaupun tidak haram, tapi tidak etis namanya, enggak bagus menurut aturan kebaikan kehidupan bersama. Itu begitu. Yang kedua juga tidak etis manakala ada keluarga laki-laki ingin melamar perempuan tapi yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Tuh begitu ya. Nah, jadi semua sisi baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki itu muncul ketidakbaikannya, ketidaketisannya atau dianggap tidak memiliki akhlak ya, tidak memiliki adab di dalam mengawali proses perkawinan ya. Ya, menurut Imam Al-Jilani ya, orang itu harusnya lebih didahulukan adabnya dibandingkan daripada ilmunya. Ya, sekali lagi orang itu harus dikedepankan adabnya dibandingkan dengan ilmunya. Kenapa? Ya, iblis itu pintar, ya. Tapi pada sisi lain ternyata iblis tidak memiliki adab. Dalam hal ini ia termasuk orang yang sombong. Itu di situ. Maka ya di hadapan Allah iblis dinyatakan sebagai orang kafir.
kekafiran iblis bukan gara-gara iblis mabok, bukan. Kekafiran iblis bukan gara-gara iblis itu berzina, bukan. Mencuri, korupsi, iblis nggak pernah melakukan itu. Tetapi satu yang iblis lakukan adalah tidak adanya etika, ya, tidak ada etikanya iblis di hadapan Allah dan di hadapan Adam ketika diperintahkan untuk sujud. Nah, sekalipun iblis itu orang pintar, makhluk pintar tuh ya salah satunya adalah iblis, karena iblis itu dulunya adalah gurunya para malaikat. Sebelum disebut dengan iblis dulu namanya adalah Azazil namanya, ya. Nah, itu adalah komandan perang malaikat, guru para malaikat, ya. Ternyata karena kesombongannya akhirnya dia dikutuk oleh Allah dan jadilah sebagai makhluk yang kafir sampai hari kiamat. Tobatnya sampai sekarang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara sombong yang isinya adalah tidak ada adabnya dalam kehidupan. Oke, jadi penting tuh kita supaya kita dinilai sebagai orang yang beradab, ya. Apabila kita ada pada pihak perempuan, maka kita harus berkata kepada laki-laki yang datang, mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya bukan kami tidak mau menerima kedatangan para bapak dan ibu ke rumah kami karena anak kami sesungguhnya sudah dilamar. Tuh begitu, ya. Kalau pihak laki-laki ya diberitahukan kayak begitu, oh begitu ya, baiklah Bu kalau begitu, ya. Kalau gitu kita mungkin cukup bersilaturahim saja, mungkin tidak bisa menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Ya udah sadar baik-baik aja antara keduanya, jangan sampai harus melanggar aturan agama begitu, ya. Wa zahiruhu, secara zahir, annahu manhiyun anhu, bahwa sesungguhnya ya mengkhidbah perempuan yang sudah dikhidbah itu adalah dilarang. Sawaun uji balkha tibu amla, sama saja apakah orang yang melamar itu sudah diterima atau tidak, ya. Jadi gini, tadi saya contohkan si Ahmad punya anak Fatimah dilamar oleh Hasan, ya. Hasan mengajukan lamaran kepada bapaknya misalnya. Pak Ahmad, saya ingin melamar anak Bapak Fatimah. Nih, si Hasan belum dapat jawaban dari bapaknya nih, ya. Tapi udah ngajuin dia gitu, ya. Belum dapat jawaban katanya tuh. Ya, ternyata besoknya ada lagi yang ngelamar, ya. Husin datang mau ngelamar, Pak, saya Husin ingin ngelamar anak Bapak Fatimah. Ini lamaran Husin seharusnya oleh si Ahmad ditolak dulu gitu. Kenapa? Karena kemarin ada laki-laki yang melamar yang namanya Hasan itu belum diterima. Itu begitu. Itu belum diterima saja, ya. Si Ahmad harus punya kesadaran seperti itu. Apalagi kalau sudah dia berkata, "Iya, ya. Lamaran Hasan diterima." Ya, Hasan bilang, "Pak Ahmad, saya mau melamar anak Bapak yang namanya Fatimah." Nah, terus dibilang, "Oh iya, baik, saya terima." Ya. Terus Fatimah juga mengenal Hasan dengan baik, ya. Lalu diterima. Ternyata besok datang Husin, ya. Husin bilang, "Pak Ahmad, saya mau ngelamar Fatimah." Nah, Pak Ahmad harus bilang, "Tidak, ya. Anak saya sudah dilamar sebelumnya oleh Hasan." Ya. Nah, itu seperti itu. Wa qaddimna fil bai'i annahu la yahrumu illa ba'dal ijabati. Dan kami sudah mencontohkan pada masa yang lalu, ya, terdahulu kami dahulukan di dalam bab jual beli, annahu la yahrumu, bahwa sesungguhnya tidak haram illa ba'dal ijabati, kecuali kalau sudah ada jawaban. Jadi gini, melamar itu statusnya sama dengan jual beli katanya, ya. Pada contoh bab jual beli ini katanya. Jadi kita harus kebet bukunya di bab jual beli. Di dalam bab jual beli, kalau ada orang membeli dengan sejumlah banyak yang di dalamnya harus ada ijab qabul begitu, maka dia tidak diterima jual belinya, ya, sebelum ada ijab qabul antara si pembeli dan si penjual. Anggaplah sekarang begini, jumlah penjualan beli yang besar, misalnya kita mau beli rumah, ya. Saya mau beli rumah punya Ustadz Sutria. Pak Sutria, rumah Anda mau dijual? Iya. Berapa? 1 M. Oke, saya beli ya. Nah, ini belum ada ijab qabul nih, belum ada serah terima begitu misalnya. Maka ketika saya belum menyerahkan uang,
Ustadz Sutria juga belum menyerahkan rumah kepada saya, itu jual beli belum dinyatakan sah. Artinya bagaimana? Kalau ada orang lain selain saya maju kepada Ustadz Sutria untuk membeli rumah, ya, Pak Sutria kalau gitu saya yang beli, ya. Oh saya udah ada yang tawar, nah, itu kan Bapak belum jadi misalnya. Nah itu boleh begitu, ya. Kalau belum ada ijab kabul gitu ya, belum ada penerimaan. Nah itu boleh. Nah tapi katanya kalau dalam hal ini ya harus apa namanya sebelum diterima gitu. Karena belum ada serah terima antara saya dengan Sutria tuh mau beli rumah belum jadi, belum serah terima, maka ada orang lain mau beli itu masih boleh. Itu juga dalam lamaran katanya. Ya, kalau saya tadi misalnya mencontohkan Pak Ahmad dengan Hasan dan Hussein, ketika Hasan mengajukan lamaran itu belum ada kejelasannya, ya, dijawab misalnya begini, ketika Hasan mengajukan apa, saya mau ngelamar anak bapak, ini saya siapkan tanda jadi ya emas 10 gram gitu misalnya. Kata Pak Ahmad, saya belum bisa nerima nih kalau hari ini, ya kan, misalnya sekarang begitu ngomongnya, ya kan. Saya mikir dulu dah 1 minggu. Nah, itu namanya dia belum nerima tuh kalau begitu, ya kan. Ternyata ya setelah itu ya Husein masuk misalnya, Pak nih saya mau ngelamar, ya kan. Oh yaudah kalau gitu saya terima. Nah itu katanya di dalam bab jual beli kalau disamakan katanya karena tadi lamaran si Hasan belum diterima, maka lamaran si Husein itu boleh diterima karena memang lamaran yang pertama belum diijab kabulkan begitu ya. Gitu. Wad dalil hadis Fatimah binti Qais dan dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Nah, ini hadisnya udah di bab pada bab jual beli nih, kita belum ngelewatin ke sana. Wal ijma qaimun ba'dal ijabah, dan ijma telah ada sebelum adanya ijab dan qabul. Wal ijabah minal mar'atil mukallafah fil kuf'i, dan ijabah itu ada pada perempuan yang sudah dewasa ya dalam hal manakala dia sudah atau mendapatkan calon suaminya yang sekufu. Amin wali sagiri al-kufi, dan juga dari wali daripada perempuan yang kecil dalam hal yang sekufu juga. Jadi begini, ada orang lamar, yang dilamar perempuan itu sudah dewasa, sudah balik, ya. Nah, yang terbaik itu kalau dia mendapatkan atau yang melamar adalah laki-laki yang sekufu gitu, sekufu dalam segi ekonomi pantas begitu misalnya, dalam segi pendidikan sederajat gitu. Nah itu kalau perempuannya sudah dewasa, perempuanlah yang dianggap pantas untuk menerimanya. Artinya orang tua menanyakan, tadi misalnya Pak Ahmad punya anak Fatimah, ya Fatimah ini Hasan datang, ya mau melamar kamu. Kamu sudah dewasa, kamu sudah kuliah, kamu sudah sarjana, si Hasan juga begitu. Kamu terima atau enggak? Nah, kata Fatimah, iya ya, saya terima. Nah, itu begitu, ya. Jadi diri pribadi si perempuan tersebut yang menerima lamaran itu. Nah, sekarang kalau si Fatimah itu masih kecil, ya, perempuannya masih kecil tuh. Jadi ya belum dewasa, tapi udah ada yang lamar gitu, ya. Belum dewasa tapi sudah ada yang ngelamar. Maka yang nerima adalah walinya. Ya, yang nerima adalah walinya. Apabila wali melihat bahwa si orang yang melamar adalah laki-laki yang cakap, laki-laki yang beragama baik, maka si wali ya wajib menerimanya atas anak perempuannya yang masih kecil. Nikahinnya kapan? Ya nanti tunggu dia dewasa gitu. Kecuali si yang kecil tersebut mau dinikahi dalam waktu singkat atau dalam waktu cepat gitu, nggak jadi masalah. Kalau yang demikian sih dalam dunia perkawinan bangsa Arab itu bukan hal yang aneh ya. Di dunia Arab, di dunia India itu kawin dalam usia kecil, dalam usia muda begitu, itu hal yang biasa begitu ya. Di kalangan orang India itu kadang-kadang anaknya belum tahu apa-apa ya, antar orang tua sudah saling berkenalan dan sudah saling apa namanya melaksanakan apa serah terima dan lain sebagainya. Biasanya ya ada hubungan perdagangan, ada hubungan kolega kerjasama dan sebagainya, sehingga kalau seandainya anaknya itu udah dikawinin, nah itu hubungan kerjasamanya menjadi lebih langgeng kira-kira begitu ya.
Baik. Amma ghairul kufi, adapun yang tidak sekufu, fala budda min idnil wali 'alal qauli, ya. Maka mau tidak mau harus dapat izin dari wali atas satu pendapat. Bi anna lahul man'u, bahwa sesungguhnya dia punya hak untuk mencegahnya atau menolaknya. Wa hadza fil ijabati sharihah, dan ini harus ada pada jawaban yang jelas, jawaban yang benar-benar dijawab. Fatimah ditanya, Fatimah kamu terima lamaran si Hasan? Iya, Mbak, saya terima. Nah, tuh jawabannya namanya disebut dengan jawaban sarihah. Wa amma idza kanat ghairu sarihah, apabila bukan jawaban yang jelas, fal asahu adamut tahrim, maka yang menurut kaul yang sahih itu kalau jawabannya enggak jelas, ada lamaran yang kedua, maka lamaran yang kedua itu tidak haram katanya. Jadi gini, ya, Fatimah ditanya, Fatimah, nih ada Hasan datang mau ngelamar, kamu terima enggak? Ya, itu jawabannya enggak jelas, ya. Jawab kagak, ya, terus diamnya juga tidak pasti menerima atau tidaknya, ya. Ada orang kan kalau ditanya diam tapi nunduk-nunduk atas nama iya begitu, itu masih mending tuh. Kamu mau enggak? Ya, mau enggak? Nah, dia lalu menganjukkan kepalanya pertanda mau. Nah, itu masih mending tuh. Ini ditanya, kamu mau enggak? Diam. Kamu nolak enggak? Diam. Giliran ditanya nolak, geleng juga enggak, ya kan? Nah, ini yang nyusahin yang kayak begini. Yang kayak begini namanya ghairu sharihah, ya. Nah, sebenarnya sih dalam hal yang demikian memang kan tidak boleh ada paksaan, ya kan? Kalau dalam agama Islam itu masih dipakai, ya sudah dibiarkan dulu sampai si anak tersebut mampu menjawabnya dalam keadaan sareh, apakah ya dia menolaknya atau menerimanya. Itu begitu, ya. Wa kadzalika idza lam yahsul raddun wala ijabatun. Demikian juga kalau tidak terjadi penolakan, ya. Wala ijabatun, dan juga tidak terjadi penerimaan. Jadi ini lamaran enggak diterima, enggak dijawab juga enggak, digantung begitu aja gitu misalnya, ya. Enggak ketahuan bentuknya, ini diterima atau enggak, ya. Ditolak juga enggak ketahuan, dijawab juga, diterima juga enggak. Akhirnya membingungkan. Nah, kalau yang kayak begini, ya, maka kalau begitu lamarannya kedua itu masih memungkinkan katanya, boleh, ya. Dinaikkan Ustaz Sutria, wanasa dan seterusnya. Wanasus Syafi'i, oh nasnya Imam Syafi'i. Ya, dinaikkan. Saya nggak kelihatan soalnya. Baik. Ya, terus sudah? ya, oke. Wanasa Syafi'i sudah cukup. Wanasa Syafi'i, dan Imam Syafi'i menetapkan an-nasukutal bikri, bahwa diamnya perawan ridha bil khatibi adalah bentuk, ya, ridha, bentuk senang dengan adanya lamaran tersebut. Fahuwa ijabatun, maka diamnya adalah ijabah. Nah, sekarang kalau ada anak perempuan masih perawan ditanya, nah nih Fatimah tadi itu, Fatimah kamu dilamar nih sama si Hasan, terima enggak? Diem. Ah, itu menurut Imam Syafi'i berarti sebagai redonya, ya, sebagai bentuk menerimanya. Mungkin karena kalau masih perawan masih lugu kali, ya, masih malu dan lain sebagainya, menjawab iya atau tidak dia tidak berani atau malu. Ditanya terima atau jangan, dia diam aja, ya kan. Nah, itu berarti kalau menurut Imam Syafi'i tanda yang demikian itu menerimanya katanya kalau begitu, ya. Beda kalau yang dilamar janda, ya. Si Fatimah tadi itu udah janda. Fatimah kamu dilamar ya masih Hasan, terima jangan? Terima. Nah, itu berarti itu janda tuh kalau begitu, kalau ngomongnya gede, ya kan. Nah, itu karena dia sudah mengalami, sudah tahu bagaimana berkehidupan dalam rumah tangga sehingga akhirnya dia bisa menjelaskannya, mungkin kira-kira begitu. Wa amal aqdu ma'a tahrimil khitbah, adapun akad disertai dengan haramnya khitbah, faqala jumhur, maka berkata jumhur ulama, ya sehu, ya sah katanya. Bisa dipahami nggak tuh begitu kira-kira, ya? Jadi gini, Pak, tadi saya kembali ke Pak Ahmad contohnya. Pak Ahmad punya anak Fatimah, ya, dilamar oleh Hasan, diterima.
ya. Ternyata setelah dia menerima Hasan sebagai lamaran pertama, dia menerima lagi lamaran Husain yang kedua. Lalu lamaran Husain yang kedua dilanjutkan ke akad nikah. Ya, gitu ya. Jadi yang akhirnya sampai ke akad nikah adalah lamaran yang kedua. Padahal lamaran yang pertama itu masih diterima tuh begitu. Ya. Lamarannya terima belum diputuskan, tetapi anehnya diterima lamaran yang kedua, bahkan akhirnya yang maju sampai ke pelaminan, sampai ke akad nikah itu adalah lamaran yang kedua. Bagaimana kalau begitu? Akad nikah yang disertai haramnya nikah, bagaimana pendapat ulama? Ya sehu, sah katanya. Ya. Jadi boleh ya, sah begitu. Jadi lamarannya kedua kalau seandainya memang itu lamarannya haram tapi akhirnya nikah juga gitu, nah itu tetap sah katanya. Cuma sekali lagi ya kan saya katakan yang demikian ini rasanya etikanya nggak bagus gitu ya. Jadi akhirnya nanti saya mengkhawatirkan begitu terjadinya timbul permusuhan dengan keluarga laki-laki yang pertama yang mengajukan lamaran. Waqala Daud, dan berkata Daud Az-Zahiri, yufsakhun nikahu, ya, dibatalkan pernikahan qabla dukhuli wa ba'dahu, baik sebelum bersetubuh maupun sesudah bersetubuh. Nah, jadi menurut Daud Zahiri, karena lamarannya haram, maka pernikahannya batal. Ya, pernikahannya batal. Apakah si pengantin, ya tadi kembali kepada si Husain ya, berarti Husain dan Fatimah sudah melakukan hubungan badan atau belum? Pokoknya kalau dari awalnya khitbahnya, ngelamarnya adalah haram, nikahnya batal. Ya, itu menurut Daud Az-Zahiri. Oh, lebih keras lagi nih kalau yang ini nih. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, au ya'dana lahu, atau ia mengizinkannya. Laki-laki pertama mengizinkan untuk melamar, untuk laki-laki kedua melamar perempuan yang dilamarnya begitu. Ya tadi itu misalnya Hasan melamar Fatimah, lalu kemudian ketika Husain melamar, si Hasan mengizinkannya gitu kira-kira. Dalla ala annahu yajuzu lahul khitbah ba'dal idni. Menunjukkan atau menjadi dalil bahwa sesungguhnya boleh bagi laki-laki kedua melakukan khitbah setelah mendapatkan izin. Jadi kalau seandainya Hasan yang lamar pertama bilang, ya udahlah kalau gitu kamu aja yang nikahin yang lamar si Fatimah tuh, lanjutin begitu. Berarti itu namanya si Hasan memberikan izin kepada si Husain untuk melamar. Nah ini namanya kalau gitu sudah mendapatkan izin. Kalau sudah mendapatkan izin, no problem lah kalau begitu. Wa jawazuha lil ma'duni lahu bin nasi, dan diperbolehkannya ya melamar itu bagi yang diizinkan, bagi laki-laki kedua bin nasi, harusnya dengan ya pernyataan. Wali ghairihi, dan dengan selain pernyataan, bil ilhaqi, dengan cara mendapatkan izin, li'anna idnahu qad dalla ala idrabihi, karena bisa jadi izinnya itu gara-gara terpaksa gitu ya. Anggaplah misalnya si Husain tadi itu pelamar kedua orang kaya, anak pejabat ya, giliran ngelamar itu bawa pasukan TNI satu pasukan begitu ya kan. Bodyguard. Iya. Akhirnya pada takut jadinya kalau begitu. Kemudian sampai mana tadi? Ya. Fatajuzu khitbatuha, maka boleh untuk melamarnya likul lima yuridu nikahiha, bagi orang yang ingin punya kehendak untuk menikahinya. Wa taqaddamal kalam, dan pembicaraan sudah terdahulu ala qaulihi, atas ucapannya akhihi, saudaranya ya. Nah, tadi kan di atas illa ayyadana lahu ya. Itu satu. Terus di atas ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya gitu ya. Wa annahu afada tahrim ala khitbatil muslim la ala khitbatil kafir. Nah, kalau kata-kata akhihi ini dipahami katanya, maka yang dimaksud adalah kalau lamaran yang dilarang yang berfungsi haram
itu kalau yang ngelamar adalah orang Islam, ya. Jadi kalau yang ngelamar tadi itu yang pertama ya beragama Islam, lalu yang kedua juga beragama Islam, maka lamaran itu menjadi haram. Nah, sebaliknya kalau yang ngelamar orang kafir, bahkan nanti orang fasik tuh, orang fasik mesti orang Islam sih tapi perilakunya buruk begitu. Maka yang demikian itu dibatalkan lamaran yang pertama, lebih baik untuk menerima lamaran muslim yang kedua gitu. Lamaran yang kedua dari orang muslim. Jadi kalau seandainya anak kita nih, mohon maaf jangan sampai kejadian ya, ada laki-laki yang melamarnya tapi ternyata setelah itu diketahui bahwa dia adalah non muslim. Ya, itu harus dibatalkan. Apalagi kalau memang ada lamaran dari orang muslim yang berikutnya masuk. Udah yang kafir itu tidak boleh diterima. Wa taqaddamal khilafu fihi, dan sudah terdahulu perbedaan pendapat di dalam hal menerima lamaran orang kafir ya. Wa amma idza kana al-khatibu fasiqan. Adapun kalau laki-laki yang melamar itu orang fasik ya. Laki-lakinya orang muslim tapi ya kerjaannya main gaplek, mancing, ya kan, ngadu ayam, ngadu Kampung jangkrik ayam. gitu misalnya. Ya, Fahal yajuzu litta'fifi, apakah itu diperbolehkan untuk bisa menjaga diri? Ya, al khidbatu ala khidbatihi, untuk melakukan khidbah pada khidbahnya orang fasik. Qala al-Amir al-Husain fi Syifa, berkata al-Amir al-Husain di dalam kitab Asy-Syifa, innahu yajuzul khidbah ala khidbatil fasiki. Sesungguhnya boleh ya mengajukan lamaran atas lamaran orang fasik. Ya. Jadi kalau ada lamaran pertama, laki-lakinya itu ya kerjaannya begitu, main gaplek, ya pagi siang malam main gaplek, rapi main gaplek dia mancing, rapi main gaplek dia ngadu ayam. Nah, yang begitu namanya fasik. Orang Islam sih ya kan, tapi kerjaannya seperti itu, banyak buruknya. Nah, maka lamarannya kayak gini nih boleh ya. Laki-laki kedua dibenarkan untuk melamar. Wanukila an Ibnul Qasim sahibu Malik, dan dinukil dari Ibnu Qasim sahabat Imam Malik, warajjahahu Ibnu Arabi, dan ditarjihkan, dikuatkan oleh Imam Ibnu Arabi, wa huwa qaribun fi ma idza kanatil maktubah afifah. Yang demikian itu lebih dekat lagi manakala si perempuan yang dilamar adalah wanita yang afifah, wanita yang baik, wanita yang jaga diri, wanita yang solehah lah kalau kita bilang ya. Afifah itu asalnya orang yang selalu menutup diri, menutup aurat dan sebagainya. Ya, itu namanya afifah. Jadi ada perempuan baik, ada perempuan yang menutup aurat, ada perempuan yang berilmu agama baik, ternyata dilamar oleh ya laki-laki yang fasik. Nah, lamaran laki-laki yang fasik ini boleh dibatalkan manakala ada laki-laki kedua yang datang yang lebih baik lagi, ya, yang soleh lah bahasanya. Fayakunu kuf'un laha, sehingga akhirnya menjadi sekufu ya bagi si perempuan yang afifah tadi. Ya, kan dalam Al-Qur'an dikatakan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, ya. Laki-laki yang baik disiapkan juga untuk perempuan yang baik gitu. Fatakunu khidbatuhu kala khidbatin, maka lamarannya si fasik kala khidbatin, sama seperti tidak ada khidbah ya. Lamaran orang fasik yang melamar perempuan afifah, perempuan yang baik, itu dinyatakan seperti tidak ada lamarannya. Walam ya'tabir al-jumhur bizalika, tapi yang demikian itu tidak diungkapkan oleh ulama, oleh jumhur ulama atas yang demikian tadi. Idza suddirat anha alamatal qabul, apabila muncul pernyataan penerimaan dari si perempuan tadi. Nah, repotnya begini nih. Ada perempuan baik, ya, afifah, jaga diri, jaga agama, dilamar oleh orang laki-laki yang fasik. Ternyata si perempuan tersebut malah nerima gitu. Si perempuannya nih yang nerima, ya, gitu. Nah, para alim ulama, jumhur ulama tidak bisa berkomentar apa-apa katanya, ya. Percuma juga gue komentarin kira-kira begitu. Orang perempuannya nerima mau diapain kalau begitu, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah adalah apabila ada orang lamaran orang fasik, ya, laki-laki fasik melamar wanita-wanita yang baik-baik, tapi itu ada kendala mau diterima atau tidaknya. Tapi kalau seandainya wanita afifahnya, ya, yang baik, yang soleha, ternyata dilamar oleh orang fasik, mau dan diterima, ya udah selesai urusannya. Sehingga jumhur ulama tidak bisa berkomentar apa-apa katanya begitu.
Baik, saya kira ini yang dapat kita bahas, Pak Sutria. Udah jam 2 lewat. Assalamualaikum, boleh bertanya Pak Ustadz? Ya, Pak Sutria diatur ya, ininya jalur pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Baik, sebentar ya. Jadi apa namanya? Jadi intinya apa yang dikatakan oleh Ustaz Helmi itu tadi yang dikatakan wa amma aqtu ma'at tahrimil khitbati faqala jumhur yasihu. Berarti kalau seandainya dia yang itu melakukan akad beserta haramnya khitbah itu sah Pak menurutnya Pak ya? Ya, nikahnya akadnya sah walaupun haram pada proses khitbahnya begitu. Baik. Silakan Bu Sri Wahyuni. Ya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum. Ustadz, Waalaikumsalam. punya seorang anak gadis gitu ya, dilamar. Ini anak gitu ya. Ini anak nggak setuju, sedangkan orang tuanya setuju karena nih istilahnya lelaki ini masa depannya udah terlihat baik gitu, pribadi semuanya baik gitu. Ya. Sedangkan si anak perempuannya tidak mau. Apakah orang tua itu sah merestuinya walaupun anak gadisnya tidak mau gitu? Karena orang tuanya memikirkan untuk masa depan si anak. Ya. Ya. Sah nggak tuh lamarannya tuh sampai ke pernikahan. Kedua, seorang gadis dilamar, bolehkah dia mengajukan syarat kepada si laki-laki yang melamarnya, karena perkawinan itu kan juga untuk melamar itu kan untuk perkawinan ke depannya. 2 itu aja Pak Ustadz. Baik. Makasih, Sukron. Kalau anak yang dilamar itu adalah wanita yang masih perawan, namanya bapak ibunya itu namanya wali mujbir namanya ya. Wali mujbir itu ya mulai dari bapak, kakek dan seterusnya, tapi ada pada anak yang masih perawan ya. Anak yang masih perawan. Maka pada anak yang masih perawan itu hak menerima dan hak menolak itu ada pada ya wali mujbirnya, bapaknya atau kakeknya ya. Dengan demikian anak setuju atau tidak setuju ya itu bapaknya sebagai wali ya. Ingat ya bapaknya ibu ya, bukan abangnya, bukan adiknya gitu. Yang ini adalah wali mujbir itu bapaknya betul, bapaknya dan bapak kandung gitu ya. Kakeknya juga kakek kandung dari pihak bapak begitu. Harus betul-betul itu tuh, nggak boleh ya kakek samping begitu bahasanya mungkin atau abang, nggak bisa. Nah itu si bapak kandung dan kakek kandung itu sebagai wali mujbir boleh menerima lamaran tersebut dengan alasan ya entah untuk masa depan ke, untuk kesuksesan ke apa ke, pokoknya walaupun itu sebenarnya bukan jaminan ya. Iya. Ya bukan jaminan. Laki-laki yang di hadapan bapak ibu itu adalah dilihat dari segi awal sekarang ini baik, itu tidak selalu menjadi baik untuk masa depan anak gitu. Masalahnya seperti itu ya. Maka dari awal secara hukum syariat dalam hal segi boleh wali mujbir yang penting bapak dan kakeknya itu diperkenankan untuk menerimanya ya. Walaupun si gadisnya nggak mau. Ya, walaupun si gadis tidak mau, nggak apa-apa tuh begitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang sih sebenarnya nggak baik ya, karena nanti akibatnya jadi sistem paksaan jadinya begitu. Ini kita khawatirkan ya kita bilang oh laki-lakinya baik, ini ada itu ada. Ya mungkin dari segi harta pekerjaan, tapi kan belum tentu si perempuan anak kita yang perawan itu mempunyai kesesuaian dan rasa cinta kepadanya, ya kan? Nah ini berbahaya sebab ya bahasa kasar kita orang nikah itu bukan menikahi hartanya, bukan menikahi pekerjaannya, ya, tapi menikahi orangnya yang dicintainya begitu. Susah bisa ditanggulangi bersama, senang itu bisa dirasakan bersama nikmatnya. Kita jangan sampai akhirnya karena melihat bahagianya atau terpenuhinya segala kebutuhan pada laki-laki seolah-olah itu menjadi jaminan kebahagiaan bagi perempuan. Belum tentu ya, belum tentu. Nah, karena itu kalau memang yang baik ya dimusyawarahkan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya. Kalau memang anak itu tersebut kalau zaman sekarang nih merasa nggak cocok, nggak mau, saya lebih baik jangan dilanjutkan begitu ya. Karena itu bagi masa depan dia. Tapi juga ya kan
Kalau seandainya kita sudah memberikan kebebasan kayak begitu, bapak ibunya bisa berpesan, nah nih kalau ada laki-laki yang baik ibu bawa kemari, bapak bawa kemari, kamu tolak, nanti kalau ada laki-laki pilihan kamu, ya itu bapak dan ibu terima, maka nanti segala risiko perkawinan ya kamu harus siap juga begitu, apapun yang terjadi. Kalau anak bilang ya udah selesailah gitu aja ya, jangan dipaksain. Karena saya katakan baiknya kita, baik pandangan kita terhadap laki-laki yang kita tuju, apakah pekerjaannya, masa depannya, rumah warisannya dan lain sebagainya, itu belum tentu menjamin menjadi nilai kebahagiaan bagi anak kita, bagi anak perempuan kita, begitu ya. Baik. Ustaz, Bentar, yang kedua dulu, saya belum jawab yang kedua nih. Nanti saya lupa. Yang kedua, tuh kan lupa kan jadinya. Yang kedua, seorang wanita pada waktu dilamar berhakkah dia meminta syarat ke calon pelamar, karena untuk masa depan misalkan nanti kalau udah nikah nggak mau dipoligami gitu, bukan syarat itu. Baik. Contohnya. Persyaratan yang diterima adalah persyaratan yang tidak melanggar syariat. Ya, misalnya begini, ada orang melamar, ya, lalu disyaratkan oleh perempuan, kamu kalau nanti ngelamar saya, ya, kemudian menjadi suami saya, ya, syaratnya kamu harus berhenti main gaplek tuh. harus berhenti main catur, harus berhenti ngadu ayam, harus berhenti mancing. Nah, itu persyaratan yang layak tuh begitu. Kalau misalnya seorang perempuan mempersyaratkan bahwa suami tidak boleh poligami, suami tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam, ya itu sih sama aja menutup rezeki sebenarnya begitu. Main PS juga nggak boleh Pak, diberhentikan Pak kalau boleh tuh, karena itu buang-buang waktu ya. Main PS, ya main Facebook segala macam begitu ya kan. Yang istilahnya yang mengganggu Pak Ustadz. Yang istilahnya membuang-buang waktu itu dipersyaratkan tuh oleh sang perempuan. Boleh banget tuh begitu ya. Apalagi disyaratkannya ya, persyaratannya kamu kalau kamu jadi suami saya, maka setiap subuh harus sholat berjamaah. Cakep tuh persyaratannya kayak begitu ya. Cantik, kan? Mantap. Ya. Tapi saya belum pernah nemuin yang kayak begitu ya kan. Ada perjanjian seorang perempuan mewajibkan suaminya ya sholat subuh berjamaah setelah dia menikah gitu misalnya. Itu belum ada pertemuan yang kayak belum menemukan yang kayak begitu ya. Ya, yang banyak yang begitu tuh ya kan. Nggak boleh poligami, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu sih dikhawatirkan banget, malah dilarang-larang, malah suami itu malah jadi penasaran jadinya Ibu gitu. Orang itu anak kecil, kalau kita larang, awas tuh ada lobang, jangan main di situ ya kan, itu bisa jadi anak kecil dilongok itu lobangnya. Ya, dilongok emang ada apanya sih katanya begitu ya kan, ada apanya di situ, dilihat yang tadinya malah dilarang itu akhirnya malah didatengin kayak begitu ya. Maka kalau Bapak Ibu mempelajari tarikh tasyri' ya dalam proses islamisasi dan syariat, pemberlakuan syariat Islam, maka di dalam ajaran agama Islam tuh yang pertama-tama adalah hanya mengenalkan Allah sebagai Tuhan dan tidak mengajukan larangan-larangan apapun pada orang Arab pada waktu itu. Ya, Nabi tidak pernah mempersyaratkan, kamu kalau sudah masuk Islam jangan mabok ya, enggak. Kamu kalau udah masuk Islam jangan berzina, enggak. Kamu kalau udah masuk Islam jangan berjudi. 13 tahun Nabi tidak mempersyaratkan itu dan tidak melarang itu. Artinya apa? Mohon maaf. Sampai tahun kedua hijrah ya, sampai tahun kedua hijrah tuh yang namanya mabok ya, yang namanya minum minuman keras, orang Arab itu masih mabok, bahkan Ali bin Abi Thalib masih mabok. Masya Allah. Iya, Ali bin Abi Thalib masih mabok itu. Abdurrahman bin Auf, orang kaya dia, miliarder, ya kan. Pesta suatu malam, Ali bin Abi Thalib diundang, sahabat-sahabat diundang, minumannya khamar ya. Masuk sholat maghrib, Imam Ali bin Abi Thalib jadi imam ya. Pada waktu sholat imam jadi imam, Ali bin Abi Thalib itu baca kuliah, keder bacaannya ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun wa la ana a'budu.
Enggak rapi-rapi tuh katanya ayatnya. Padahal baca kuliah yang seharusnya dia hafal tuh enggak ingat jadinya. Kenapa? Mabok. Turun ayat. Wala taqrabus salata ya wa Antum antum sukaro. sukaro. Nah, itu kasusnya di Madinah ya, di Madinah berarti udah hijrah ya. Ayat Al-Madinah, Al-Maidah ayat 80-an lah atau ya sekitar itu. Sebelum innamal khamru wal maisiru ya, itu masih wala taqrabus salata wa antum sukara. Itu Ali bin Abi Thalib masih mabok tuh begitu ya. Artinya apa? Nabi Muhammad enggak mempersyaratkan, Ali lu kalau masuk Islam awas jangan mabok lagi. Abdurrahman bin Auf, lu orang kaya ya, jangan judi lagi, jangan mabok lagi, enggak bisa. Saya sih enggak bisa mengatakan apakah orang Arab pada waktu itu masih berzina juga pada waktu dia sudah Islam, saya nggak tahu deh. Tapi kalau yang mabok itu masih ada faktanya begitu ya. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu masih mabok, ya masih minum minuman keras pada waktu itu. Padahal kalau dilihat dari Islamnya Ali bin Abi Thalib, dari kecil dia itu ngikut Nabi. Dari semenjak Ali kecil sudah dibimbing oleh Nabi dan Islam sampai Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam, ya. Jadi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya apa kalau begitu? Dari Nabi pertama kali berdakwah umur 40 tahun ya sampai masuk ke Madinah, anggap tahun kedua, berarti kan sudah 10 tahun, sudah 12 tahun, 13 tahun di Mekah, masuk ke tahun kedua di Madinah udah 15 tahun. Artinya Ali bin Abi Thalib sudah 15 tahun masuk Islam, tapi ayat tentang turunnya atau dilarangnya orang mabok melaksanakan sholat itu gara-gara Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau gitu kan Ali bin Abi Thalib masih mabok dong kalau gitu, ya kan? Artinya apa kalau begitu? Islam pada awal-awal masuk tidak pernah melakukan perjanjian-perjanjian yang memberatkan pada waktu itu, ya. Khawatir kata Aisyah, andaikan Islam pertama kali didakwahkan itu dengan cara melarang minum minuman keras, orang Arab akan berkata, kami akan mabok sampai hari kiamat. Tuh begitu katanya ya. Kata Aisyah lagi, andaikan umat Islam itu pada awal masuk Islamnya atau orang Arab pada waktu awal Islam masuk dilarang untuk berzina, mereka pasti akan berkata, kami akan berzina sampai hari kiamat katanya. Ya, jawaban Aisyah begitu. Maka Nabi pada awal-awal Islamnya ya itu tidak ada yang namanya perjanjian ini dan itu. Pokoknya udah masuk Islam, jadikan Allah itu sebagai Tuhan. Udah gitu doang ya. Maka ayat-ayat Makkiyah itu tidak ada yang unsurnya pemberlakuan hukum. Enggak ada hukum halal, enggak ada hukum haram gitu ya. Semua masih biasa-biasa saja. Yang penting mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Udah gitu aja. Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan selamatnya umat Islam pada waktu itu, ya. Baik, begitu Ibu Sri Wahyuni. Ya. Baik. Ini sebentar ya. Ini saya bagi pertanyaannya itu nanti terdiri dari 5 orang ya. Tadi Ibu Sri Wahyuni sudah, tinggal 4 orang lagi. Ya. Silakan Bu Fauzia. Mau nanya. Tadi Bu Fauzia dulu ya. Oke. Iya. Set. Yang kalau ngelamar itu kan yang dilihat agamanya. Nah, seberapa nilai agama itu yang kita tanamkan gitu, yang maksudnya yang kita nilai. Oh, itu ya. Ya, untuk urusan agama secara zahir lah yang kita pantau ya, karena kita nggak bisa menghukumi yang di luar zahir. Bahasa fikihnya kita katakan nahkumu bil zawahir wa nufawwidu ilallah bis sarair, bahasanya begitu. Kami menghukumi yang zahir dan menyerahkan kepada Allah atas urusan-urusan yang sifatnya rahasia. Yang urusannya hati itu bukan urusan kita begitu. Artinya gini aja. Kalau kita ingin melihat orang itu bagaimana nilai agamanya baik, yang pertama ya lihat saja dari sholat berjamaah, satu. Yang kedua dari upaya dia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang haram, gitu aja. Ya. Nah, selesai sampai di situ. Kalau kita nanti menyelidiki sampai sejauh-jauh ke dalam-dalam, ya bagaimana akidahnya, bagaimana tasawufnya, bagaimana apa, jangan-jangan kitanya masih bego kali yang begitu, ya kan? Artinya bego. Kalau dia mengakui dia sendiri agamanya belum seberapa gitu? Ya pada dasarnya agama tidak seberapa kan tidak menjadi nilai untuk ditolak, tetapi pada intinya
ketika ia mengakui agamanya tidak seberapa, dia bisa nggak menjalankannya. Misalnya sholat 5 waktu dikerjakan nggak? Terus hal-hal yang dilarang, ya berjudi, minum-minum keras, itu ditinggalkan nggak? Kalau itu ditinggalkan, udah selesai sebenarnya. Apakah kita ingin menilai agama seseorang dilihat dari kemampuan dia misalnya bisa membaca kitab gundul gitu misalnya? Oh tidak, orang Arab mah yang agamanya buruk baca kitab gundulnya juga banyak yang pinter gitu ya kan? Itu tidak menjadi patokan ya. Ya kalau memang yang bagus sih seperti itu, ketika dia memang mampu menjalani, mampu melaksanakan, punya pengetahuan ilmu agama yang baik, itu sangat memungkinkan, sangat mumpuni. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengatakan begini, laki-laki yang usianya antara 25 gitu misalnya. Ya kan orang mau menikah kan itu, kalau yang baru-baru kan usianya sekitar itu ya, 25, 30. Itu emang ilmu apa sih yang dimiliki? Ya, dia sudah bekerja cari duit, punya penghasilan untuk pribadinya aja juga udah cakep banget itu, ya. Sehingga dia tidak lagi berketergantungan dengan orang tuanya. Agama cukuplah, ya. Puasa dikerjakan, sholat dikerjakan, semua larangan-larangan agama yang berat-berat itu ditinggalkan, ya. Mohon maaf, berjudi, berzina, mabuk dan sebagainya, itu ditinggalkan. Itu udah pertanda bahwa itu adalah ya di antara tanda baik beragamanya seseorang. Kalau kita mau menilainya, oh ini coba kamu kalau memang agama kamu baik, baca tuh tafsir Jalalain, ya. Ya itu bukan nilai ya, bukan nilai baiknya agama, bukan dari kemampuan orang dari bisa membaca kitab-kitab yang kitab-kitab gundul, suruh baca kitab hadis gitu misalnya. Kecuali ya anak kita mungkin orang yang luar biasa juga gitu misalnya ya. Anak kita ya mungkin yang punya nilai bagus, misalnya dia hafizah, dia lulusan pesantren yang memang hafal kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mungkin kalau kita mau cariin jodoh yang kayak begitu ya silakan saja. Tapi kalau anak-anak kita juga ya sekedar biasa-biasa saja, kenapa kita harus memaksakan dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang pada akhirnya juga belum tentu membawa nilai kebahagiaan pada dirinya begitu. Saya kira itu. Ya, syukran saja. Baik, Bu Nena, silakan Bu Nena. Baik, ini sudah 3 nih, tinggal 2 orang lagi ya. Silakan Bu Nena. Saya mau nanya. Ya. Silakan Bu Nena. Oh iya, di luar ini Ustadz boleh Ustadz? Ya, kalau saya nggak bisa, saya ke PR ya. Iya, ya baik. Oh Ini iya. Iya Ustadz, Ya. ini ada keluarga, ya keluarga gitu ya. Oh iya. Bisnis dalam menjual barang, barang-barang elektronik gitu ya, barang-barang Makasih ya. elektronik gitu ya. Terus bahwa menjelaskan kepada si pembeli, ibu barang itu palsu gitu. Terus bukan barang ori gitu. Terus si pembelinya nggak apa-apa, palsu juga biarin. Itu menurut si penjualnya bagaimana Ustadz? Dia setuju menerima barang tidak ori. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya antarodin kalau begitu. Ya, jadi kalau ada orang jual barang di mana sifat-sifatnya sudah dijelaskan di awal bahwa barang ini begini, salah satunya misalnya tidak ori begitu ya kan? Ternyata si pembeli masih mau juga begitu. Iya. Harga sekian ditetapkan, mau juga, ya udah namanya jual belinya namanya antarodin. Wala ta'kulu amwalakum bainakum illa antarodin, kan begitu ya? Janganlah kamu makan harta sesama kamu kecuali dengan jalan yang saling redho begitu. Kalau si penjual menawarkan barang ya, menawarkan barang begini, udah jelasin tuh spesifikasinya, termasuk tadi tuh tidak orinya. Terus si pembeli menawarkan harga. Kalau barang kayak gitu saya beli harga sekian, si penjual setuju. Oke, nggak apa-apa. Berarti kan kalau gitu namanya ada persetujuan antara dua belah pihak, ya kan gitu kan? Nah, yang kayak begitu berarti diperbolehkan. Lebih-lebih lagi, yang lebih baik lagi kalau bisa jual belinya itu namanya yadan biadin, ya, atau mutaqabidain, ya, yaitu antara si penjual dan si pembeli dua-duanya saling bertemu, ya, saling serah terimanya itu di depan masing-masing, tidak jual secara online begitu ya. Sebab kalau jual beli online itu nanti dikhawatirkan kalau udah kayak begitu nanti ada nilai horornya, bahasa
bahasa Iya. fikihnya, ada nilai gharar yang di dalamnya kemungkinan besar ada tipuan begitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Ya. Oke. Ya. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, bentar. Syukran Ustaz Dirga. Afwan, Bu Nana, ya Manila. Baik, ini pertanyaan dari Bu Kanti nih. Keempat nih, ini secara tulisan. Assalamualaikum, Ustaz Dirga, Ustaz Helmi, izin bertanya yang seperti apa yang bisa disebut khitbah? Syaratnya bahwa suatu sikap bisa disebut khitbah, apakah orang yang baru suka atau menunjukkan suka dan berniat menikah sudah disebut sudah melamar, atau harus datang ke rumah bertemu walinya? Nah, ini pertanyaannya agak simpel ini. Ya. Baik, yang resmi dan yang memang kita ketahui, khitbah itu biasanya seorang laki-laki harus menemui wali. Ya, seorang laki-laki harus menemui wali. Ya, bukan seperti di barat ya, seorang cowok ketemu cewek bilang I love you, terus marry me gitu misalnya. Will you Setelah marry itu me? ya, setelah itu jadilah ia sebagai pasangan gitu misalnya. Tapi kalau dalam Islam itu dia harus bertemu dengan walinya, karena walinya lah yang nanti akan menikahkannya. Sehingga dari sebelum nikah kira-kira khitbah itu adalah sarana bagi sang wali untuk mengenal calon menantunya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baik buruknya si menantu itu ya paling tidak sudah ketemu dari awal. Dari awal pertemuan dari khitbah pada waktu khitbahnya. Jadi memang betul yang ditemukan adalah walinya. Tidak bertemu dengan perempuannya sebenarnya nggak apa-apa, tapi di zaman modern nggak pantas lah kayak begitu, ya kan? Nggak pantas, masa mau menikahi seorang perempuan, ya tidak ketemu dengan anak perempuannya, langsung menelikung ke bapaknya, lalu kemudian besok misalnya menikah, itu nggak mungkin, ya. Saya kira adab, etika, ya harus kita laksanakan. Ya bertemu dulu dengan si perempuannya yang akan dinikahi, bertemu juga dengan walinya sebagai orang yang nanti akan menikahkannya, sehingga sudah terjalin hubungan baik antara ya anak perempuan yang akan dinikahi dan juga wali yang akan menikahkannya itu. Maka kalau kita sudah mengajukan, Pak, saya akan melamar anak Bapak, ya kan, mohon diterima. Itu aja sebenarnya sih, kalau acara ngelamar nggak perlu. Karena masalahnya ini Ustadz, zaman sekarang kan komunikasi sudah maju ya. Terus anak-anak itu sudah melalui media sosial. Bahkan di media sosial itu kadang-kadang namanya lamaran itu di inbox itu ada beberapa orang. Nah itu apa bisa masuk di hadis ini gitu. Jadi nanti artinya kalau belum dijawab semuanya, orang itu tidak bisa dikhitbah oleh yang lain gitu maksud saya. Iya, untuk melamar dan menikah itu tidak bisa melalui media yang berbeda, ya. Betul. Jadi harus ada dalam satu Langsung. majelis, dalam satu majelis. Seorang laki-laki menemukan wali di majelis yang sama, menikah juga begitu nanti menikah di majelis yang sama. Masih ada perbedaan pendapat sebenarnya, tapi jumhur ulama mengatakan ya yang benar adalah khitbah ada pada satu majelis, kemudian menikah juga ada satu majelis, karena ya bahasanya di situ mungkin karena di broadcast kan banyak di masyarakat kita Ustadz, mohon maaf. betul, karena itu adalah bagian dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi kalau tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam ajaran agama, itu nanti ya tidak akan memenuhi syarat dan rukun, sehingga nilai sahnya tidak ada. Perlu disadari bahwa di dalam hal kita nikah itu kan itu adalah ibadah. Dalam hal ibadah kan yang memenuhi atau yang menetapkan syarat dan rukunnya bukan kita gitu. Alat atau apa saja itu bukan menjadi sarana pemenuhan sah ya. Karena yang memenuhi sah daripada ibadah itu adalah pemenuhan syarat dan rukun. Ya itu yang jadi pertanyaan saya Ustadz. Kalau nikah sudah jelas kan hukumnya, ada syarat-syaratnya, dan kalau khitbah itu apakah ada dalam aturan Islam mengenai syarat-syaratnya yang dalam hadis yang jelas gitu Ustadz, maksud saya. Sebenarnya tidak jauh daripada akad nikah ya. Hanya pada waktu itu melamar itu belum sampai kepada adanya ijab qabul untuk
melaksanakan pernikahan, hanya lebih kepada kalau bahasa kita ta'aruf begitu ya kan, Ya, ta'aruf ya. ta'aruf Ya. antara bapak wali misalnya ya dengan laki-laki yang mau menikahinya dan juga dengan anak perempuan yang akan dinikahinya itu sampai di situ. Nah, dengan cara ta'aruf dan khitbah ini, yang pertama laki-laki itu memiliki hak untuk melihat, ya, memiliki hak untuk melihat, mengenal, ya, dari si perempuan yang akan dinikahinya. Yang kedua, begitu juga sebaliknya, wali, khususnya wali nih, ya, wali itu mengenal, ya, lelaki yang nanti akan dinikahinya, ya, nggak mungkin laki yang dinikahinya itu tidak dikenal oleh walinya di dalam proses pernikahan karena nanti pada waktu ijab kabul disebut namanya gitu ya kan, disebut namanya ya, ya Ibrahim zawwajtuka wa ankahtuka bima amarallahu taala min imsakim bil ma'ruf wa tasrihin ilahi bi ihsan dan seterusnya. Itu tuh ada proses nyebut nama gitu. Enggak boleh begini, ya pulan gitu ya kan, ya pulan zawwajtuka wa ankahtuka maktubataka dan seterusnya. Nah, itu pulan siapa saja boleh nanti akhirnya kalau begitu. Kalau seandainya yang hadir di situ ya ada 10 orang semuanya jawab kobil tuh. Waduh. Itu bisa jadi semua suami dari perempuan tersebut akhirnya karena nyebutnya adalah si fulan. Maka si wali ya itu harus kenal dengan lelaki yang akan menikahinya karena dia harus ijab kabul dengan menyebut namanya. Begitu kira-kira. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima nih ya. Ini dari Ibu Naila Karimah nih, teman kami juga nih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau dalam kalangan orang Arab itu ada tradisi dalam urutan pernikahan itu biasanya orang tua laki datang mau lihat anak perempuan, apakah itu sudah termasuk khitbah? Bu Naila Karimah. Ya. Memang sebenarnya yang paling baik ya dalam hal khitbah itu tidaklah laki-laki langsung yang datang untuk bertemu si perempuan. Itu bukan yang begitu. Yang benar adalah si bapak dari laki-laki dan si bapak dari perempuan itu yang utama. Ya. Ya bahasanya kan nanti mereka jadi besan kan begitu ya. Besan ya. Kemudian kenapa sekarang yang menjadi tertuju kepada pengantin laki, calon laki-laki karena juga nanti pada waktu ijab kabul ya bapak daripada si perempuan atau wali dari perempuan karena harus menyebut namanya. Ya, tidak boleh ada nama yang tertukar dan bin yang tertukar tuh pada waktu ijab kabul. Ada orang misalnya namanya Ibrahim bin Ahmad begitu, ya. Ya Ibrahim bin Ahmad, azawajtuka wa ankahtuka misalnya begitu. Tiba-tiba disebut ya Ibrahim, ya bin Ali misalnya begitu, ya kan? Salah udah, nggak sah itu, nggak sah. Ya nggak sah. Nanti ada Ibrahim bin Ali soalnya yang memang ada orangnya begitu gitu ya. Kalau nanti ada yang ijab kabul tuh dianggap menjadi wakil jadinya gitu. Yang Ibrahim bin Hasannya itu misalnya itu Qabil tuh misalnya dia hanya menjadi wakil saja, nggak boleh meniduri istrinya jadinya dia menikahi untuk orang lain jadinya kalau begitu ya. Ya Allah. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi dalam ijab kabul itu bahasanya harus detil dan teliti ya. Yang pertama misalnya antara ijab dan kabul tidak boleh ada jeda yang lama. Tuh. Ketika dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, itu laki-laki yang lagi mau nikah tuh pelangap-pelongok, batal. Ya, batal tuh ijab kabulnya, mulain lagi dari mula lagi. Kalau udah sampai 3 kali katanya dulu orang Betawi harus diciramin air comberan tuh katanya begitu, ya kan? Itu begitu. Terus tidak boleh diawali dengan kata-kata lain selain ijab dan kabul, terutama dari laki-laki. Dengan mas kawin yang tersebut tunai, nggak boleh tuh mentang-mentang dia lulusan pesantren dia bilang begini, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala Allahu ta'ala, qabil tuh salah. Ya. Kelihatannya mah cakep banget, tapi nggak sah yang nggak sah. Ya. Harus dibilang saya ya tunai
langsung ya saya terima tuh begitu. Enggak boleh lagi ada bismillah, ada apa segala macam. Kalau mau baca bismillah itu sebelum sang mertua, calon mertua itu mengucapkan ijabnya begitu. Ya, jadi penghulu atau kiai yang di situ bilang, "Nah, ayo baca bismillah sebelum calon mertuamu ini mengucapkan ijab." Nah, baca bismillah walhamdulillah dan seterusnya, lalu mertuanya bilang, ya, "Sawaituka wa ankahtuka." Nah, pas tunai, nah, langsung bilang, "Saya terima nikahnya," dan seterusnya. Enggak boleh diselangi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Kalau ada ucapan yang lainnya menyelangi itu, dianggap lebih daripada dalam bahasa fikihnya itu 3 kali subhanallah begitu, nah itu dianggap batal, ya, tidak sah jadinya nikahnya itu kayak begitu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 2:30 ya. Oke. Sebelum kita tutup, dimohon untuk dibuka dulu videonya karena kita mau foto ya. Lama kita nggak pernah foto. Buat nanti kita ini aja buat kirim ke grup ya. Dimohon semuanya jamaah dibuka dulu dong videonya. Bu Nena lagi di luar ya? Enggak, di dalam. Oh dalam. Ya. Dalam rumah. Bu Susanti, Bu Fauzia, Bu Tri, Pak Zarudin, Bu Ida Dharma. Iya, Ustadz Dirga. Ya dibuka dulu. Kalau lagi di dalam rumah, silakan. Ya yang lain-lain jamaah dibuka dulu videonya. Halo, 1. Ustadz Dirga. Ya. Bu Siti Mariati, enggak ya? Pak Effendi? Oke. Bu Susanti, Bu Sutanti? Baiklah kalau gitu, nggak usah dipaksakan. Yuk. Lagi di luar, Ustaz. Ya, lagi di luar ya? Iya. Baik. Yuk, standby semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. Aduh, kok ini pengumumannya ganggu sih. Gaya bebas, Bu. Pak. Gaya bebas. Gaya bebas. Lawan kezaliman. Serem banget. Kan gak bebas. Lawan kezaliman. Lawan kezaliman. Oke. Baik. Silakan Pak Haji ditutup dulu. Iya. Doanya buat Ustadz Dirga cepet nikah. Amin ya Allah. Baik. Amin. Terima kasih para bapak, para ibu. Mohon maaf manakala dalam penyampaian di sana sini terdapat banyak kekurangan. Ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa menjadi cahaya bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga tidak bosan dalam pertemuan-pertemuan kita untuk membahas mustalah hadis dan kajian hadis ahkam. Ya, mudah-mudahan pada hari berikutnya, ya pada hari Senin. Ya, yang kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat terus. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Syafi'i, terima kasih kehadirannya Pak. Terima kasih teman-teman. Oh Pak Zarudin. Ditunggu Tidak undangan. Farida raise hand. Oh, Saya pamit duluan ya, ada jam. Syukran ya teman-teman semua. Mohon maaf. Akuan. Pak Ustaz. Pak Zarudin maaf Pak nih. Dirga Tunjuk tangan. semuanya. Oh, akuan. Pak Zarudin dan Ida Farida nih. Siapa ini? Maaf. Gabung kali. Gabung kali ya. Oh ya, terima kasih. Ya mungkin sih ya kesimpulan-kesimpulan yang dikatakan beliau tuh